Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisya Kusniadi. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tema 5, ekosistem, pada subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua dengan muatan IPS KD 3.1 dan 4.1, serta muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Yuk kita mulai belajar untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ekonomi berdasarkan alam sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan kenampakan alam yang berbeda-beda, tentunya kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia pun juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagai contoh, di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Pasar terapung yang ada di Banjarmasin tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata di Kalimantan. Baik penjual maupun pembeli di pasar terapung harus menggunakan perahu kelotok untuk dapat melakukan proses jual beli. Uniknya, sistem barter atau tukar-menukar barang pun masih berlaku di pasar tersebut. Misalnya, menukar hasil perkebunan dengan ikan atau sayur. Keunikan-keunikan itu tidak hanya menarik minat wisatawan lokal, namun juga wisatawan dari mancanegara. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi pun dapat dikurangi. Indonesia merupakan negara kepulauan, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau tentu memiliki kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam tersebut antara lain berupa pegunungan, gunung, sungai, laut, perbukitan, dan selat. Indonesia juga memiliki kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Misalnya, waduk atau bendungan yang dibangun sebagai penampungan air, kebun binatang sebagai tempat konservasi hewan, dan pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Manusia memanfaatkan kenampakan alam dan buatan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Pada kenampakan alam berupa laut, masyarakat memanfaatkan hasil laut untuk dijual, misalnya ikan, kerang, ataupun rumput laut. Kenampakan alam perkebunan dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan. Kenampakan buatan, misalnya berupa pelabuhan, dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut yang membawa barang dari dalam dan luar negeri. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pahlawan kita pada zaman dahulu. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan diperkuat oleh ikrar para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kemudian setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada Sumpah Pemuda tersebut, para pemuda mengikrarkan tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Setelah perjuangan begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi tersebut dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang sekarang telah berubah nama menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Proklamasi kemerdekaan perlu dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa Indonesia pada dunia.
Pada pembacaan proklamasi tersebut dilakukan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Mari kita simak baik-baik pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan ditemani BM Diah. Penyusunan naskah proklamasi tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda yang merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, muncullah masalah siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Hingga akhirnya Soekarni memberanikan diri untuk berpendapat bahwa naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Untuk teks proklamasi tersebut terdapat beberapa perubahan, di antara lain yaitu kata tempo kemudian diganti menjadi tempo, dan di sini Jakarta 17.805 dirubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia digantikan oleh atas nama bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan, pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia mempersiapkan proklamasi. Ada yang menjahit bendera merah putih, menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, hingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Apabila bangsa Indonesia tidak bersatu, maka pembacaan proklamasi kemerdekaan pun tidak dapat terlaksana dengan lancar. Semangat persatuan dan kesatuan yang telah ditunjukkan oleh para pejuang kita ini hendaknya terus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain dalam kegiatan ekonomi. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau tentu memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan pulau lain. Setiap wilayah pun dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Misalnya, wilayah di dekat laut menghasilkan garam dan sumber daya laut, sedangkan wilayah dataran tinggi menghasilkan hasil perkebunan seperti teh. Sumber daya alam di seluruh Indonesia tersebut harus dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan.
Apabila setiap masyarakat dapat bersatu dalam mengelola sumber daya alam mereka, maka kesejahteraan bersama pun dapat tercapai. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah dengan bekerja sama. Dua pulau yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Misalnya, Pulau Madura memiliki sumber daya garam yang sangat melimpah. Sumber daya alam berupa garam tersebut diperlukan oleh masyarakat di berbagai pulau, salah satunya di Pulau Kalimantan. Jadi, penduduk Pulau Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan garam mereka. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada pada buku kalian. Selamat mengerjakan. Go, go, go! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertambah lagi ilmu kita untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat rajin belajar ya. Sampai berjumpa pada pertemuan kita esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.